Apa itu Jumat? Adalah hari berkumpul. Hari berkumpul perkumpulan untuk apa? Untuk mengingat bersama-sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datangnya Jumatan, insyaallah kita bahas yang lain. Nah, untuk apa? Untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Untuk saling berwasiat, saling mengingatkan semacam ini. Kita tidak bisa bayangkan, andai kata tidak ada Jumat, tidak ada perkumpulan, baik perkumpulan yang Jumat yang diwajibkan itu maupun Jumat yang Jumatan semacam ini, mungkin Islam sudah hilang sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Tidak lupa hari kita telah mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat pada kita sekalian, karena nikmat itu sampai pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada pagi ini setelah sholat subuh kita masih mau dan mampu untuk duduk sejenak dalam rangka thalaqul ilmi. Bagi bapak-bapak, ibu yang mengikuti kajian ini ataupun yang di luar sana, mudah-mudahan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, rezeki lancar, dan terus berkhotimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Jum'ah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilul tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qawmil ladzina kadzabu biayatillah
kita lihat dulu Jumat. Dari tentang itu tidak ada. Mestinya jumlah dari itu kan 7. Kenapa Jumat? Yang pertama Ahad, itu hari yang pertama. Isnin hari yang kedua. Salasa hari yang ketiga. Arba'ah itu hari yang keempat. Khamis nomor 1 itu hari yang Khamis hari yang kelima. Mestinya sadis, tapi ya tadi kemudian menjadi Jumat. Sabtu Sabtu itu yang jadi hari itu tidak ada. Dalam berarti sama-sama dengan yang itu menjadi Jumat. Apa itu Jumat? Adalah hari berkumpul. Hari berkumpul, perkumpulan untuk apa? Untuk mengingat bersama-sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari Jumatan, insyaallah kita bahas yang lain. Nah, kumpul untuk apa? Untuk watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Untuk saling berwasiat, saling mengingatkan semacam ini. Kita tidak bisa bayangkan, andai kata tidak ada Jumat, tidak ada perkumpulan, baik perkumpulan yang Jumat yang diwajibkan itu maupun Jumat yang Jumatan semacam ini, mungkin Islam sudah hilang sejak lama. Karena manusia itu pada dasarnya adalah cenderung melakukan penyimpangan. Yang pertama, yang kedua cenderung bersikap manja. Manja itu apa sih? Sifat yang paling utama adalah muqtamilah, organan, tetapi mendapatkan yang banyak. Konsulatan, organ, konsulat, organ, kosong, komenen, masyarakat. Nah, untuk apa namanya supaya mengingatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya ada Jumat atau kumpul berkumpul berjalan majalah. Ini salah satunya bahwa kita itu kenapa sampai selalu hari yang ke-6 tidak ada diganti Jumat. Ini kira-kira seperti itu. Maka dalam Jumatan itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat berjamaah, dan di situ ada kumpulan, ada khutbah. Khutbah itu wasiat bertakwa, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti belakang akan kita bahas detail tentang Jumatan ini. Kemudian masalah lagi langsung minum Taurat, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, supaya yang kedua kemudian tidak melakukan isinya, sama dengan kita membawa Taurat tetapi tidak mengamalkan isinya. Itu apa? Itu asal diibaratkan seperti himar kuda yang membawa kuda itu bukan besok Jawa ini jarak orang kuda itu atau kita ini membawa kita program. Ditanya apa itu isinya, tidak.
Ini lagi ibaratnya orang-orang bisa masuk lagi akan dapat di ayatillah. Perumpamaan orang-orang juga yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Artinya apa? Artinya orang ngerti bahwa sholat itu wajib tanpa alasan yang berdasarkan syarak, dia tahu bahwa puasa itu wajib, tetapi dia tidak melaksanakan dengan tanpa syarat yang berdasarkan syarak. Tahu bahwa zakat itu wajib, tetapi hartanya betul-betul tidak pernah zakat. Ini diibaratkan seperti lima kuda yang membawa jika dia tidak tahu isinya. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang zalim atau sesat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kaitannya dengan ini, pembagian manusia itu ada 4. Yang pertama adalah rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Manusia itu tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Iya, manusia dengan kriteria tidak tahu, dia tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang ngerti, nah orang ngerti. Kalau orang ngerti, nah ini orang ngerti. Karena itu budi lah nilai. Nah maka dari itu dia juga tidak mengenal agama dengan baik. Karena ngerti, tidak suatu kasih yang dari Islam. Tahu sebenarnya penting itu hanya gunakan Idul Fitri dan Idul Adha. Dia itu Muslim tapi tidak tahu apa itu namanya sholat, apa itu namanya zakat, apa itu namanya puasa, dan juga tidak melaksanakan. Ini juga ada yang bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Manusia yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tidak menyadari ketidaktahuan. Maka dari itu dalam rangka mencari Allah, dalam rangka mencari pengetahuan agama Islam, yang belum ngaji, mau tanya, mau ngaji dan mau tanya dan mau diingatkan kalau ketika berbuat salah dalam masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesempatan ini sedikit saya ingin mengingatkan. Saya melihat bahwa intidal banyak, ada sebagian intidal daripada bapak itu tidak sempurna. Tolong bagi yang merasa, nah tidak sekali lagi tidak sebut sebenarnya. Kalau intidal itu harus kena ampun ada rumah, nah tangannya wajib melalui sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, itu sholatnya melanggar rukun. Kalau sholatnya melanggar rukun, ya tentu sholatnya menurut syarat itu tidak sah. Sampai Allah dimangkarinya istighfar. Oke, kita tidak saya merasa saja terus sampai Allah dimangkarinya teman. Kemudian setelah sejenak baru sujud. Bapak Ibu yang sekalian, berikutnya yang ketiga adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Manusia yang tahu tetapi dia tidak tahu
kalau dia itu tahu. Manusia ngerti yang tidak menyadari bahwa dia ngerti waktu, ngerti kosong Ramadan itu wajib, gak mau kosong tapi ngerti, sholat itu wajib, orang ngerti, orang sholat ngerti. Nah jamaah itu gajarannya pirang-pirang pahalanya banyak, dia tidak mau berjamaah. Inilah yang banyak kadang-kadang terjadi di antara kita sekarang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Rasulullah yadri wa yadri annahu yadri fattabi'uhu. Manusia yang bentuk manusia yang tahu, dia menyadari ketahuannya, dia ngerti dan dia itu sadar bahwa sehingga punya kewajiban untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan tuntunan kepada sesama yang belum tahu. Fattabi'uhu, manusia-manusia semacam ini maka kami nanti memberikan fattabi'uhu, maka itulah. Nah, mudah-mudahan kita sekalian ini paling tidak sebuah bisa Rasulullah yadri wa yadri annahu yadri, tapi setidaknya Rasulullah yadri wa yadri annahu yadri. Mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan pengetahuan agama kita, sehingga lama-lama akan menjadi semakin membaik. Apalagi kita persiapan sebentar lagi insyaallah sudah kedatangan waktu yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan